Yang belum nyobain Palworld kayaknya buruan nyobain aja karena takutnya nih gamenya nggak akan bertahan lama lagi, bre. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Awal tahun 2024 ini, dunia video game dihebohkan oleh sebuah game baru yang namanya adalah Palworld. Kalau dijelaskan secara gameplay, dia adalah game open world survival, RPG, dan monster collection. Kalau disingkat, Palworld adalah Pokemon with Gun. Karena kita berperan sebagai monster trainer yang dikasih senjata untuk melemahkan monster sebelum nantinya kita tangkap pakai bola, terus koleksi deh monster banyak-banyak persis kayak Pokemon. Selanjutnya kita juga perlu melatih monster kita untuk nantinya ikutan bertarung melawan monster lain yang sekali lagi mirip banget sama Pokemon. Udah gitu bentuk monsternya juga mirip banget sama Pokemon. Pokoknya bener-bener deh pas banget kalau dinamain Pokemon with Gun. Palworld dirilis bulan Januari 2024 lalu dan di bulan pertama rilis langsung mencatat rekor 2 juta concurrent player di Steam. Gamenya menjadi semakin ramai setelah masuk Xbox Game Pass. Nah, dengan segala kemiripannya dengan Pokemon, saya sendiri cukup heran kenapa selama Palworld beroperasi sampai hari ini, Nintendo kok diem-diem aja. Harusnya udah dituntut loh itu. Soalnya persis banget, bre. Tapi ternyata Nintendo bukannya diem, melainkan sedang mempersiapkan diri untuk nyerang Palworld habis-habisan. Sebenarnya kalau dibilang nggak terima dengan Palworld yang ya boleh dibilang bener-bener mengcopy Pokemon gitu ya, dimodifikasi sedikit, itu yang pertama kali nggak terima bukannya Nintendo, tapi justru para fansnya Pokemon. Mereka sampai ngirim banyak banget informasi ke Nintendo perihal Palworld ini yang mungkin jumlahnya banyak sekali. Karena Nintendo sendiri sampai meminta fansnya berhenti ngirim info karena kami udah tahu kok dan kami sedang menginvestigasi. Nggak lama setelah itu Nintendo men-take down mod Palworld yang membuat semua monsternya jadi Pokemon. Tapi habis itu Nintendo diem, bre. Gak ada pergerakan lanjutan dari mereka. Banyak yang mempertanyakan kenapa kok Nintendo nggak ngambil action gitu ya. Apakah karena Palworld dianggap sebagai sebuah game kecil dan bukan menjadi ancaman untuk Nintendo? Soalnya nggak mungkin banget kalau Nintendo itu bakal diem, bre. Melihat banyak sekali kemiripan antara monster di Palworld sama Pokemon, termasuk mekanisme gamenya yang bener-bener mirip. Kayaknya harusnya nih Nintendo udah bergerak dari sejak lama. Tapi akhirnya beberapa hari yang lalu pertanyaan kita terjawab. Tanggal 18 September 2024, Nintendo secara resmi menuntut Palworld karena melanggar hak paten mereka. Hak paten ya, bukan hak cipta. Apa maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan hak cipta itu adalah desain monsternya, terus desain bolanya gitu ya, desain karakternya itu adalah hak cipta. Sedangkan hak paten itu ternyata adalah hal-hal yang lebih fundamental lagi yang berhubungan dengan mekanisme gamenya. Dan itulah yang dipermasalahkan sama Nintendo. Bukan masalah desain monsternya, bukan desain karakternya, bukan desain bolanya, tapi mekanisme gamenya. Menurut Hideki Yasuda, seorang security analyst dari Toyo, Nintendo punya banyak banget paten yang berhubungan dengan mekanik dasar game Palworld. Yang agak aneh, hal yang mereka tuntutkan sebenarnya banyak juga dipakai oleh game lain, bukan hanya oleh Palworld. Saya sendiri belum nemu detail paten yang dimaksud sama Nintendo itu apa, tapi dengan mengambil langkah ini berarti Nintendo punya rencana yang lebih besar, bukan cuma sekedar menuntut kecil-kecilan. Mungkin mereka nuntutnya bakal lebih gede lagi. Karena kalau dibilang Palworld adalah game baru buatan developer yang juga belum terlalu terkenal, iya memang bener sih, tapi yang ada di belakang mereka ternyata nggak main-main loh. Microsoft udah jelas mendukung mereka sampai gamenya bisa masuk ke Xbox Game Pass. Bahkan Sony Group juga ikutan membantu penjualan merchandise game tersebut. Termasuk Pocket Pair, developer Palworld sendiri sudah mencatatkan keuntungan hampir 500 juta US dollar. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah.
Jadi sepertinya Nintendo paham banget bahwa ini kayaknya perang yang bakal sangat menguntungkan untuk mereka. Awalnya saya sendiri bingung kenapa kok malah desain monsternya yang bener-bener mirip gitu ya, itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh mereka. Kenapa kok malah hak patennya? Kenapa kok mekanisme gamenya yang dijadikan masalah? Tapi dengan melihat bahwa di belakang Palworld itu adalah perusahaan-perusahaan gede, kayaknya saya udah mulai bisa membayangkan apa yang sedang direncanakan sama Nintendo. Kalau Nintendo mempermasalahkan desain karakter dan mereka akhirnya menang, maka yang perlu dilakukan oleh Palworld adalah mengganti desain karakternya, bayar ganti rugi, dan selesai. Gamenya akan tetap bisa beroperasi dengan karakter baru mereka. Tapi begitu yang dipermasalahkan adalah paten yang berhubungan dengan mekanisme gamenya, maka jika Nintendo menang, bukan hanya Palworld harus membayar ganti rugi yang jumlahnya pasti besar sekali, tapi gamenya juga terancam tidak akan bisa bertahan. Kalau sampai Nintendo menang, berarti Palworld harus merombak semua isi gamenya. Bukan hanya desain karakternya, tapi sistem permainannya harus diganti semua. Yang artinya mereka harus memulai dari nol lagi untuk membuat sistem permainan yang baru. Udah pasti akan buang waktu lebih banyak, buang tenaga, dan buang biaya yang lebih banyak, termasuk kalaupun sudah jadi, belum tentu bisa dinikmati orang. Karena Palworld yang kita kenal sekarang adalah Palworld yang mirip dengan Pokemon. Jadi kalau perkiraan saya, kayaknya ini bakal jadi pertarungan yang cukup enteng buat Nintendo, karena memang tidak bisa dipungkiri gamenya bener-bener mirip dengan Pokemon. Kondisi ini kayaknya cocok banget dengan meme legendaris satu ini. Gue nggak selalu nuntut orang, tapi kalau sampai iya, gue menang. Dan itulah Nintendo. Mereka memang tidak selalu menuntut orang lain, tidak selalu menuntut perusahaan lain, tapi sekalinya mereka menuntut, biasanya berujung menang sih. Contoh kemarin kasus dengan Ryujin, terus kasus dengan tim Executor, dan kasus dengan Maricar, sama beberapa kasus lainnya yang udah pernah saya bahas di video yang satu ini. Kira-kira siapa yang bakal menang dan siapa yang kamu dukung? Apakah Nintendo atau Palworld? Kalau pengen ikutan pollingnya, linknya ada di bawah.